Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi berkendara dan juga penumpang di Honda Vario 160 ini. Motor Matic terbaru ya dari Honda yang barusan rilis beberapa waktu yang lalu. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas detail mengenai motor ini ya, secara desain, spesifikasi, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan mereview untuk bagian ergonomi atau posisi duduknya ya, posisi berkendara di Honda Vario 160 ini. Nah, untuk informasi ya, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana posisi duduk saya ketika naik di motor ini? Nah, jadi seperti ini ya posisi duduknya. Pertama yang saya rasakan itu dari joknya. Ini joknya mirip dengan Vario sebelumnya ya, tapi dengan busa yang lebih tebal. Jadi ada kemiripan dengan Honda PCX 160, tapi nggak selebar PCX 160. Kemudian dari jangkauan kaki ke tanah, nah jadi seperti ini ya. Untuk tinggi saya sih ini jinjit, dan ini saya duduknya udah lumayan maju sih. Jadi mungkin untuk kalian yang tingginya di bawah saya atau 160 cm ke bawah itu akan lebih susah ya untuk menjangkau tanah. Karena untuk saya saja yang 167 cm itu lumayan jinjit. Karena di bagian jok sini juga cukup lebar ya di bagian ujungnya. Cuman kalau saya maju lagi seperti ini masih bisa menapak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau saya duduk paling belakang seperti ini karena ke belakang semakin lebar ya, jadi semakin jinjit dan semakin mengancam. Kemudian untuk kaki naik ke footstep seperti ini ya. Nah, ini juga ada kemiripan dengan Vario sebelumnya, dimana saya cukup suka sih, karena untuk saya pribadi jarak footstep ke jok itu cukup jauh, jadi paha itu nggak benar-benar lurus ya, tapi sedikit turun, jadi kaki itu lebih lega. Dan lagi kalau saya bandingkan dengan Vario sebelumnya, untuk bagian bodi sini atau bagian laci ya, itu jaraknya sedikit lebih jauh daripada model sebelumnya, karena di model sebelumnya itu kan cukup dekat ya. Mungkin untuk kalian yang lebih tinggi dari saya pasti akan lebih dekat lagi. Tapi untuk di Vario 160 ini tuh, posisi seperti ini masih terbilang jauh sih. Dan untuk footstepnya sendiri juga cukup lega, bisa maju mundur seperti ini. Dan untuk footstepnya sendiri ada semacam brigi ya. Jadi kalau kita pijaki seperti ini tuh lebih rigid, jadi nggak mudah bergeser kaki kita. Kemudian untuk posisi tangan ke stang seperti ini juga ada kemiripan dengan Vario sebelumnya, dimana dia itu posisinya rendah dan juga cukup dekat ke pengendara. Tuh, jadi tangan saya itu nggak lurus-lurus sekali ya, tapi sedikit menekuk. Tapi kalau saya ke belakang seperti ini, nah ini baru lurus. Tapi normalnya seperti ini sih. Nah, kemudian untuk suspensi yang depan, nah ini karakternya juga sama dengan Vario sebelumnya, dimana cukup nyaman sih. Ayunannya itu nggak yang benar-benar kaku, tapi juga nggak yang terlalu mantul ya. Dampaknya masih oke. Dan ini tuh, rasanya tuh travelnya jauh. Jadi kalau misalnya kita kena lubang itu nggak mudah untuk mentok ya. Kemudian yang belakang
Yang belakang ini juga kalau saya pakai sendiri dengan berat 61 kg itu juga nyaman sih menurut saya. Jadi ya nggak benar-benar terasa keras gitu. Mungkin kalau saya nanti dapat di test ride-nya, saya akan coba langsung ya di jalan bagaimana karakter suspensi dari Honda Vario 160 ini. Oke, sekarang saya akan mengajak teman saya untuk duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke ya. Sekarang saya bersama dengan Pras yang sekarang dia akan mencoba duduk di depan ya sebagai penumpang. By the way, tingginya ini 165 cm dengan berat berapa Pras sekarang? 52 kg. Nah, dengan berat 52 kg. Bisa kalian lihat ya, untuk ergonominya ya secara keseluruhan hampir-hampir mirip lah dengan saya. Kita tanyakan langsung aja ya. Untuk posisi kakinya gimana Pras? Ini jinjit. Kalau dibandingkan dengan Vario 150 sebelumnya gimana? Hampir sama sih, cuma kalau ini dia agak lebar. Oh, agak mengangkang gitu. Terus untuk joknya sendiri? Joknya agak keras. Agak keras ya? Ya mungkin emang karakternya Vario kayak gitu. Atau mungkin ini emang joknya masih baru banget ya? Nah, masih belum baru dipakai banget. Ya? Nanti mungkin kalau udah dipakai sebulan 2 bulan mungkin udah mulai kerasa agak empuk gitu. Terus untuk apa namanya? Motornya sendiri kerasa berat apa enggak? Motornya ini untuk motor sebesar ini enteng sih. Enteng ya? Enteng bener, enteng banget. Jadi meskipun dimensinya membesar, tapi secara berat dia nggak terlalu ya. Kalau untuk aku ini agak jinjit gini buat maju mundur gini masih oke, masih bisa. Masih pede lah ya. Nah, masih pede lah. Terus untuk posisi tangannya gimana? Posisi tangan ini enak, nggak terlalu maju juga nggak terlalu mundur. Dan tangan masih lebih menekuk ya, iya. Nggak lurus. Lebih agak nekuk. Jadi kesannya nyantai ya? Nyantai banget ini. Terus untuk kaki ke footstep gimana? Kaki ke footstep ini nyaman banget sih, lebar ya. Tuh. Lututmu nggak keganggu sama ini? Lututnya nggak keganggu untuk kakiku ini. Masih enak lah. Di atasnya dashboard soalnya. Kalau dibandingkan dengan model sebelumnya, kayak ini ya terlalu deket ya. Benar. Kalau ini dia lebar, digantinya ke depan sama sampingnya juga enak sih ini, leluasa. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya, lebih enak mana? Nggak bisa jawab kalau salah itu. Karena kebanyakan kalau yang kompetitornya itu kan karena ada tonjolan di tengahnya ya. Iya. Itu biasanya untuk yang kita suka ke pasar itu ganggu kan, nggak bisa naruh barang-barang. Nggak bisa naruh ke barang. Kalau ini kan masih dipertahankan. Masih oke lah. Ada itunya juga. Pengaitnya di sini buat kita bawa barang, kresek atau segala macam itu masih bisa. Jadi lebih praktis ya. Oke. Terus untuk suspensi gimana Pras? Yang depan sama belakang? Suspensi ini yang depan empuk sih ini. Empuk banget, enak. Terus untuk yang belakang agak keras. Agak keras ya? Iya, agak keras. Tapi aku merasakan tadi agak empuk sih. Apa emang berat badannya beda ya? Iya mungkin, benar-benar. Emang tergantung berat badan juga. Jadi itu sih. Mungkin suspensi belakang ini tergantung postur badan kita ya. Kalau semakin besar, ya akan semakin nyaman. Semakin empuk. Karena mungkin kalau sendirian terasa keras itu mungkin dipersiapkan untuk boncengan ya, boncengan atau bawa barang. Jadi khawatirnya nanti kalau dipakai sendiri terlalu empuk, nanti kalau dipakai boncengan itu kesannya jadi terlalu apa ya, mantul-mantul gitu kan ya. Iya. Ya jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, jadi seperti ini ya posisi penumpang di Honda Vario 160 ini.
Nah, pertama yang saya rasakan adalah dari joknya. Joknya ini dimensinya sedikit lebih besar daripada Vario model sebelumnya, dan juga busanya itu lebih tebal ya. Kemarin kan saya sudah singgung di video review motor ini, dan emang kalau saya duduki lebih terasa sih kalau busanya itu lebih tebal. Kemudian untuk posisi kaki ke footstep ini juga menurut saya sangat nyaman, karena jarak antar footstep ke jok itu nggak terlalu dekat ya. Jadi paha saya itu lebih turun seperti di posisi berkendara saya. Jadi nggak yang benar-benar apa ya, melelahkan gitu nggak, tapi benar-benar nyaman. Dan untuk footstepnya ini kan dia modelnya seperti motor sport ya, gabungan motor sport dan juga motor trail, dimana dia itu nggak dilengkapi karet, jadi seperti ada gerigi-geriginya di situ. Jadi untuk alas kaki tertentu, terutama kalian yang suka pakai sendal, itu hati-hati ya, karena bisa terpeleset. Tapi kalau saya pakai sepatu gini sih sangat rigid sih, enak banget. Kemudian untuk bagian belakang, di sini masih ada behel. Jadi kesannya itu apa ya, masih lega gitu loh. Jadi ada sisa ruang di bagian belakang. Mungkin untuk kalian yang bawa tas ransel itu bisa buat topangan tambahan di sini. Jadi tasnya itu nggak menggantung, tapi ada semacam senderannya di sini. Nah, untuk jarak penumpang ke pengendara ini juga normalnya motor matic pada umumnya sih, dimana jaraknya itu pas, nggak terlalu mepet juga nggak terlalu jauh. Dan untuk selisih ketinggiannya juga nggak terlalu jauh juga, karena joknya ini kan masih pakai jok tandem ya. Dan selisih step antara jok penumpang dan juga pengendara itu juga nggak terlalu tinggi. Jadi masih sangat nyaman sih, selayaknya motor matic pada umumnya. Oke, mungkin itu aja ya video ergonomi saya mengenai Honda Vario 160 ini. Nah, mungkin bagi kalian yang posturnya sekitar 167 cm seperti saya atau lebih kurangnya lah. Nah, dengan adanya video yang saya buat ini, kalian bisa perkirakan lah untuk postur kalian bagaimana untuk duduk di motor ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojoviv dan juga Instagramnya Pras. Nah, saya juga terima kasih kepada MPM Motor Brasa yang sudah meminjamkan motornya untuk saya review. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.